banyak yang bertanya kepada saya, Pak, Bapak juga digadang-gadang untuk jadi calon Betul, Pak. Demokrat. Ya. Ya saya bilang, siapa sih yang nggak mau Yes. partai dengan 8% ya kalau nggak salah kan? Betul. Besar kan, dia pengangkut presiden segala macam kayak gitu. Ada juga yang datang sama saya. Respon Bapak? Ya, Respon Bapak gimana? datang, katanya, wah menarik juga, saya bilang. Gimana prosesnya? Begini Pak, nanti kita bikin KLB. Oke. KLB itu gimana? Ya nanti visi yang dilakukan adalah kita mengganti AHY dulu. Masih tidak percaya, akhirnya AHY turun. Oke. Setelah AHY turun, baru pemilihan. Bapak pasti dia nanti begini-begini. Oh begitu ya, gitu. Saya bilang menurunkan AHY, saya bilang gini loh, saya ini bisa naik bintang 1, bintang 2, taruhlah itu biasa lah. Tapi kalau begitu saya naik bintang 3, itu presiden pasti tahu. Yes. Gitu. Kemudian jabatan pangkostrat pasti presiden tahu, apalagi presidennya tentara waktu itu, Pak SBY, kayak gitu. Tidak sembarangan gitu. Iya, iya. Bahkan saya pangkostrat dipanggil oleh SBY ke istana, kamu akan saya jadikan kepala staf angkatan darat. Katanya saya terima kasih atas penghargaan ini dan akan saya pertanggungjawabkan. Laksanakan tugas dengan profesional, cintai prajuritmu dan keluarga dengan segenap hati dan pikiranmu. Itu aja, selamat. Beliau tidak titip apa-apa, tidak pesan lain-lainnya lagi. Maksud saya begini, apakah iya saya dibesarkan oleh 2 presiden? Oke. Satu, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, satu lagi Pak Jokowi. Pak Joko Widodo kan gitu. Terus saya membalasnya dengan mencongkel anaknya. Kan gitu. Saya bilang, saya terima kasih, tetapi moral etika saya tidak bisa menerima dengan cara seperti itu, saya bilang gitu. Iya, iya, iya. Ya, akhirnya Pak kan udahlah, nggak usah bicara lagi, saya bilang. Kalau sekali itu saya tidak. Cash close ya, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di video sebelumnya, ternyata sebelum ke Muldoko, KLB ini terlebih dahulu menghadap ke Gatot Nurmantio ya, menawarkan posisi ketua, dalam tanda kutip ketua Demokrat ya, ketua Demokrat versi KLB maksudnya. Oke, saya di sini tidak sedang dalam membela KLB ataupun Pak SBY ya, enggak. Saya tidak membela siapa-siapa, saya hanya ingin memberikan informasi. Di sini saya akan membacakan, oh gini, sebelum saya membacakan berita ini, saya akan putarkan cuplikan video ini. Mungkin nanti jam-jam apa lah? Jam-jam dua. Iya. Betul suaramu. Iya. Iya. Diduga masa bayaran, ada bagi-bagi uang setelah Muldoko terpilih jadi Ketua Umum KLB Demokrat. Gelora.co, Kongres luar biasa KLB Demokrat yang diadakan kubu Johnny Allen Marbun di Hotel The Hill and Resort, Sibolangit, menghasilkan keputusan memilih dan menunjuk Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Jumat 5 Maret 2021 malam. Namun setelah KLB digelar, ada pemandangan menarik terjadi di depan gerai waralaba di kawasan Grand Hilton Sibolangit. Masa berkaos gambar Muldoko yang rata-rata masih berusia di bawah umur tertangkap kamera tengah membagi-bagi uang. Ada dugaan kelompok pemuda dan anak di bawah umur ini masa bayaran. Ya, inilah KLB legal Partai Demokrat di The Hill. Bagi-bagi uang yang ada dalam rekaman video itu terlihat penerimanya di bawah umur yang mana diketahui dikoordinatori oleh seseorang, kata Ketua DPD Demokrat Sumut, Heri Zulkarain, Jumat malam.
Heri yang sampai detik ini masih setia mendukung Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengatakan bahwa tindakan bagi-bagi uang tersebut jelas menunjukkan bahwa ada yang salah dalam KLB ini. Dia pun mendesak agar keputusan KLB ini dibatalkan, sebab, kata Heri, cara pelaksanaannya pun jauh dari kata terhormat. KLB ini harus dibatalkan karena sudah melanggar hukum dan demokrasi. Para pesertanya anak-anak dan di bawah umur, sebagian dikerahkan dari kota Medan, kata Heri. Dari amatan tribunmedan.com, adapun yang membagi-bagikan uang kepada masa berkaos gambar wajah Muldoko merupakan seorang wanita. Wanita tersebut berkerudung biru dan baju biru, membawa tas lempang warna hitam. Dia tampak membagikan uang pecahan 50.000 dan 100.000. Tadi kalian berapa orang? 11 atau 12 orang, katanya kepada seorang lelaki berkacamata. Selanjutnya wanita tersebut menghitung menggunakan jarinya. Samar-samar terdengar bahwa tiap orang dibayar 50.000 loh. Kasihan. Setelah selesai menghitung, wanita tersebut menyerahkan uang pecahan 100.000 pada lelaki berkacamata tadi. Tak lama berselang kelompok lainnya datang. Mereka meminta jatah yang sudah dijanjikan oleh wanita tersebut. Karena uang sudah dibagikan, wanita itu mengaku tidak ada lagi uang yang dibawanya. Udah nggak ada lagi ha? Katanya sambil memperlihatkan saku celananya yang kosong. Meski saat itu situasi tengah diguyur hujan deras, sebagian masa pendukung Muldoko yang rata-rata masih di bawah umur itu terlihat asik menghitung uang. Beberapa di antaranya terlihat berdiri di depan gerai waralaba. Ada pula yang terlihat masuk dan keluar dari gerai tersebut. Ya, memang ya dalam politik itu tidak ada yang abadi kecuali kepentingan. Banyak di lini masa Twitter yang mengejek Susilo Bambang Yudhoyono. Mengejek Susilo Bambang Yudhoyono kena karma karena telah mengkhianati Megawati. Saya perlu ingatkan juga kepada kalian bahwa Gus Dur yang hianatin siapa? Ini ada cuplikan videonya nih dari almarhum Gus Dur. Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Ya, tanya sana dong, gue tanya. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Lah, apain dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Enggak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Pernyataan ini agak bertentangan dengan kenyataan bahwa kelihatannya Iya, seperti itulah dalam politik saling mengkhianati. Dan kalau sudah seperti ini, versi KLB dan versi AHY itu saling bongkar-bongkaran, saling menelanjangi. Dan saya nontonnya itu jijik banget ya. Mereka ada statement di situ di channelnya Faisal Akbar Unsensor. Di situ salah satu orang itu, kalau nggak salah Pak Tri atau siapa gitu, dia tuh ngomong nggak ada dalam kader kita itu yang bersih, nggak ada. Artinya semua punya borok, kan luar biasa. Sampai ada statement, apa kita mau bongkar semua ini? Berarti memang semua punya masalah gitu loh. Luar biasa, luar biasa. Saya yakin partai-partai ini selama masih ada borok di dalamnya, setelah Demokrat ini akan ada lagi partai lain. Saya rasa Demokrat ini partai kesekian hari ini yang pecah menjadi dua. Dan kita ketahui masalahnya ada. Tidak serta-merta juga kemudian KLB sepenuhnya salah, tidak. Tidak. Kita tahu sendiri bahwa AHY ini anak baru di Demokrat gitu. Sementara sebelum AHY masuk, sudah banyak kader-kader Demokrat yang lebih senior daripada AHY. Contohnya Marzuki Ali dan kawan-kawannya. Dimana mereka, kalau menurut saya ya, mereka lebih berhak untuk menggantikan SBY sebagai ketua umum baru Demokrat. Ya memang karena nggak ada monarki ya, namanya aja Demokrat kok, demokrasi harus dijunjung tinggi. Dimana nggak mesti anaknya yang harus meneruskan jejak ayahnya. Ya betul kata Prof. Salim Saidi bahwa untuk apa gitu? Untuk apa coba? AHY dan SBY itu beda.
Demokrat besar karena SBY memang betul, tapi bukan berarti dengan menggantikan AHY menggantikan SBY menjadi garansi bahwa Demokrat akan tetap besar. Enggak, justru malah rusak seperti sekarang ini. KLB nggak sepenuhnya salah. Salah tapi nggak sepenuhnya salah, ada penyebabnya. Jelas ada penyebabnya. AHY seorang mayor yang gemilang, lulusan terbaik di luar negeri, di Harvard kalau nggak salah ya, Amerika ya. Kemudian tiba-tiba berhenti dan terjun di dunia politik jadi ketua umum Demokrat. Saya nggak salah, nggak ini. Makanya saya bilang saya nggak bela siapa-siapa. Ini lagi rebutan pisang. Saya pribadi, dan saya berharap kepada teman-temanku, sahabatku, saudaraku, saya sesama agama Islam, kita udah diam aja. Kita diam aja, kita nonton, kita ambil kopi, minum kopi, kita nonton drama bergenre komedi misteri. Kita tidak tahu di sini siapa yang punya kepentingan. Bisa saja ini settingan, bisa saja untuk menutupi isu yang lebih penting. Kalaupun ini benar, betapa buruknya ya hasrat dan keserakahan politik mereka, di mana masalah COVID, masalah ekonomi itu diacuhkan semua hanya untuk demi ribut masalah kursi ketua umum. Mereka sudah berpikir jauh ke 2024, kalau perlu kita pahami. Bahkan sekarang gara-gara KLB dan AHY ini muncullah kader yang nggak tahu malu. Ya, nggak tahu malu. Sudah jelas-jelas pernah masuk penjara karena korupsi, masih ngomong panjang lebar soal kebenaran di situ. Astaga, ingin kumaki sebenarnya. Jadi mereka mempertontonkan di media sosial, di YouTube, di televisi, kebobrokan mereka. Yang satu ngomong sebulan sebelumnya ketika isu ini sudah beredar, masih ada di YouTube. Saya nggak mungkin upload sini, takutnya kena klaim copyright. Masih ada di YouTube kalau mau cari. Ditanya, apakah memang betul seperti tuduhan SBY, Bapak terlibat dalam kudeta ini, perencanaan kudeta ketua umum partai ini? Tidak ada. Tidak, ini jangan bawa, jangan seret-seret saya ya, jangan dengan nada emosi dan kata-kata yang terbata-bata. Ujung-ujungnya kemarin pidato baca teks sambil teriak-teriak, semangat banget. Padahal sebelumnya dia menyangkal bahwa dia bagian dari KLB. Sama aja semua. Pak Lurah pun diam, padahal dia yang punya harusnya dia berbicara, nggak diam seperti ini. Harusnya, tapi diam saja. Ini kan masalah ilegal dan legal. Walaupun saya menyatakan kalau kita nonton saja drama ini, sudah lah. Mereka punya kepentingan, kok bukan kepentingan kita. Mereka tidak sedang membicarakan kepentingan kita, tapi kepentingan mereka. Jadi kita asik nonton saja, tidak usah menghabiskan waktu untuk kita juga ikut-ikutan berdebat membela KLB dan membela posisinya AHY. Enggak. 6 laskar kemarin yang korban, nggak ada suara dari mereka. Hanya sebagian kecil saja. SBY kemarin pidato, mohon maaf, kemarin SBY pidato turun gunung politik. Dia turun gunung untuk membahas ini. Turun gunungnya karena apa? Karena ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, atau bagaimana? Dari kemarin masyarakat banyak yang menangis, nggak ada statement turun gunung. Sekarang baru ngomong turun gunung. Tuhan gak suka, lu pikir tetangga lu Tuhan? Astagfirullahaladzim. Jadi saya hanya ingin membuka pikiran kita bahwa kita tidak perlu lagi ikut-ikutan urusan mereka, tidak perlu. Karena saya pribadi merasa memang mereka sangat tidak peduli dengan apa yang terjadi pada kita. Kecil sekali. Ini kan heboh banget mereka. Hampir tiap menit update
berita tentang KLB dan Demokrat ini, sampai melupakan hal-hal yang lebih penting. Jangan-jangan di zaman Presiden Jokowi sekarang Habib Rizik di penjara, bukan berarti di zaman SBY Habib Rizik aman-aman saja. Tidak, sama aja. Sama saja. Sama. Oke, intinya saya pribadi berharap agar kita umat Islam tidak lagi ikut-ikutan terseret dalam hal-hal seperti ini. Kita boleh mengkritik mereka, tapi untuk terlibat langsung di politik praktis membela ini itu kita bakal ditinggalin. Seperti halnya Macan Ompong yang dulu sangat intens sekali bertemu dengan ulama, kiai, silaturahmi segala macam, sampai berani menandatangani 17 kontrak integritas yang ujung-ujungnya dilupakan begitu saja. Padahal kita sudah berdarah-darah mendukung dia. Ini harus kita benahi, kawan. Jangan sampai kita selalu ditinggalkan oleh mobil mogok mobil yang kita dorong saat mogok. Mobil itu jalan, kita ditinggalin. Kayak gitu aja terus kejadian sama terhadap kita umat Islam. Maka kalau saya berharap kita menunggu saja komando dari ulama kita, dari habaib kita. Kita banyak-banyak berdoa kepada Habib-Habib yang sekarang sedang dalam tahanan, Habib Bahar bin Smith, Habib Rizik Syihab. Kita berdoa kepada mereka agar mereka cepat dikeluarkan dari penjara, diselamatkan, disehatkan selalu. Cukup sekian video dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.